Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Raini Kadamianti dari Prodi Desain Interior dengan NIM akhir 15. Pada kesempatan ini saya akan membawa sebuah materi dengan judul Ragam Bahasa dalam Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami pengertian dan jenis ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Kita akan memasuki ke pengertian ragam bahasa. Pada pengertian ragam bahasa ini, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan cara berkomunikasi, situasi, bidang pemakaian, dan juga daerah penutur. Dalam ragam bahasa muncul karena bahasa digunakan dalam kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, tujuannya tetap sama, yaitu untuk berkomunikasi. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Dalam berdasarkan berkomunikasi ini ada dua, yaitu ragam lisan dan juga ragam tulisan. Nah, dalam ragam lisan di sini digunakan secara langsung, dipengaruhi oleh intonasi dan ekspresi. Contohnya seperti percakapan sehari-hari. Ragam tulisan digunakan dalam bentuk teks dan juga lebih berstruktur dan juga baku. Contohnya seperti surat, laporan, dan juga artikel. Perbedaan utama ragam lisan dan tulisan terletak pada cara penyampaiannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang ragam bahasa berdasarkan situasi. Nah, dalam situasi ada dua juga, yaitu ragam resmi dan juga ragam tidak resmi. Dalam ragam resmi digunakan di situasi resmi, seperti kayak berpidato ataupun dalam surat dinas. Nah, dalam ragam tidak resmi ini biasa dijumpai dalam situasi santai. Contohnya seperti berbincang dengan teman. Pemilihan ragam bahasa harus sesuai dengan situasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Dan dalam bidang pemakaian ini bahasa digunakan dalam bidang tertentu. Contohnya di dalam ilmiah. Di ilmiah ini digunakan di dalam laporan penelitian. Dan di pendidikan biasanya dijumpai di buku pelajaran. Nah, yang hukum akan dijumpai di dalam undang-undang. Media seperti di berita dan iklan. Istilah yang digunakan biasanya bersifat khas. Setiap bidang memiliki istilah khusus yang tidak selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasanya itu berbeda-beda ya. Di ilmiah nanti ada kalimat yang berbeda di dalam pembawaan media. Kita akan lanjut di dalam ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Disebut juga ragam daerah atau dialek. Nah, biasanya dipengaruhi oleh asal daerah kita masing-masing, kan Indonesia luas. Nah, contohnya kayak bahasa Indonesia dialek Jawa, bahasa Indonesia dialek Betawi, dan juga yang lain. Perbedaan dialek tidak mengurangi makna bahasa, justru menambah kekayaan bahasa Indonesia.
Ini contoh ragam bahasa. Nah, contoh ragam bahasanya di sini aku membawa 3 contoh, yaitu resmi. Contohnya seperti saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Di tidak resmi itu kayak kita lagi berbincang dengan teman. Terima kasih ya. Itu di dalam karya ilmiah biasanya seperti penelitian ini tujuan untuk, jadi itu ada khusus khasnya masing-masing ya. Contoh ini menunjukkan bahwa pesan yang sama bisa disampaikan dengan ragam bahasa yang berbeda. Kesimpulan dari materi yang saya bawa yaitu adalah ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan cara berkomunikasi, situasi, bidang pemakaian, dan daerah penutur. Keberagaman ragam bahasa menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bersifat fleksibel dan mampu digunakan dalam berbagai konteks kehidupan. Kemudian, meskipun memiliki banyak variasi, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi tetap berjalan dengan baik apabila digunakan secara tepat dan sesuai situasinya ya. Jadi dalam resmi nggak boleh memakai bahasa sehari-hari. Dalam karya ilmiah juga nggak boleh naruh bahasa resmi di situ. Jadi ada tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ragam bahasa sangat penting agar tidak dapat berkomunikasi secara efektif, sopan, dan juga sesuai dengan konteks yang dihadapi. Sekian materi yang saya